Satu, dua, tiga, empat. Ayat keempat. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ya, tarmihim. Burung-burung itu, ya, melempari mereka bihijaratin, ya, dengan batu min sijil, dari api. Tarinci ya. Tarmihim, melempari. Atau bisa juga aromyu itu memanah, juga aromyu. Arimah ya, arimah itu apa namanya, memanah. Tapi aromyu melempari. Di sini menggunakan kata tarmihim, melempari. Ya, ini artinya bahwa, ya, kalau kita melempar, ya, melempar sesuatu, misalnya kita buang sampah, lempar lempar sampah, pasti tujuannya ke tong sampah, ya nggak? Nggak mungkin kita cuma lempar-lempar aja, ya. Kecuali ketika ketika Presiden Jokowi ngelemparin apa, ngelemparin kaos, kalau di mobil kan asal lempar aja gitu kan, asal lempar. Tapi kalau biasa kalau kita melempar, ya, itu pasti udah ada tujuannya kemana, udah ada sasarannya kemana, ya, tidak asal asal lempar. Ini artinya bahwa setiap burung, ya, itu sudah tahu sasarannya, dia harus melempar ke siapa, ya. Ini menguatkan yang tadi, ya, menguatkan yang tadi bahwa wa arsala alaihim, him, ya, itu kepada pasukan Abraha, ya, dikuatkan lagi tarmihim, ada him lagi nih, tarmihim, ya, melempari mereka, sudah tahu sasarannya, ya. Karena misalnya kalau tidak tahu sasarannya, wah, ini kemana aja gitu, apalagi burung itu kan tidak berakal, ya, mungkin dia akan melempar, ya, melempar kemana aja, melempar siapa saja, begitu ya, mungkin juga akan kena ke gajahnya, ya, dengan jumlah yang cukup banyak, ya, dengan kekacauan yang terjadi, mungkin bisa bisa saja ngelemparnya ke gajahnya atau ke orang Arabnya gitu kan, atau ke orang Arab. Nah, tapi ini mereka sudah di briefing, ya, sudah diilhamkan oleh Allah gitu ya, bahwa kamu melempar ini, kamu melempar ini, kamu melempar ini, sehingga tepat sasaran, ya, gitu. Tarmihim bihijaratin min sijil, ya, hijarah, dengan batu, otomatis bukan dengan batu besar, ya, ukuran batunya ya sesuai dengan paruh burungnya, apalagi burungnya burung dengan ukuran yang kecil, paruhnya juga pasti kecil, otomatis kemampuan dia membawa batu bukan batu yang besar, tapi batu yang kecil, ya. Tarmihim bihijaratin min sijil, ya, batu dari sijil. Di sini ada dua arti, ya, sijil itu. Ada maksudnya batu dari api, dari neraka, yaitu neraka yang namanya sijil, gitu, ya. Jadi batunya ini diambil dari neraka, ya, dari batu neraka. Ada juga yang mengatakan bahwa sijil itu artinya batu dari tanah, ya. Tapi kalau kita bayangkan misalnya kedua-duanya mananya betul gitu ya, mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya batu dari neraka, mungkin si burung itu akan kepanasan, ya, ketika membawa batu itu. Jadi yang dimaksud di sini, ya, bukan masalah batunya dari apa gitu, tapi di sini maksudnya adalah meskipun batu itu dengan ukuran yang kecil dan batu itu tidak terbuat dari api gitu ya, mungkin batu itu terbuat dari tanah, tapi maksudnya, ya, yang memberikan asar atau pengaruh kepada batu itu adalah Allah, ya. Kita misalnya kalau dilempar batu, apakah langsung mati, langsung hancur tubuh kita? Tidak kan? Apalagi batunya batu kecil, ya. Apalagi batunya batu kecil, nggak langsung mati, ya. Tapi kenapa batu ini bisa membinasakan, bisa membunuh, ya, para eh, apa namanya, pasukan Abraha? Karena Allah lah yang memberikan pengaruh kepada batu itu, gitu ya. Dengan kekuatan Allah, ya, dengan kemahakuasaan Allah, meskipun dengan batu yang kecil, ya, tapi itu bisa membinasakan, bisa menghancurkan, ya. Wah, ini waman nasru illa min indillah, dan tidaklah pertolongan dan tidaklah kemenangan kecuali dari sisi Allah, ya, gitu.
Nah, ini yang apa namanya nilai yang terkandung ya, pendidikan yang terkandung dalam surat ini. Ya. Ada pertanyaan. Ketika Abraha ya, yang dia adalah seorang Nasrani ya, seorang ahli kitab, begitu dihancurkan oleh Allah, dibinasakan, diporak-porandakan, ya, diluluh lantahkan sampai tak tersisa. Ya. Kenapa orang Arab, orang musyrik Arab pada saat itu yang mereka menyembah berhala, ya, tidak dihancurkan seperti pasukan Abraha, ya. Padahal kalau dari segi kemusyrikannya mah ya, dari segi kesyirikannya mah sama, ya, sama-sama tidak menyembah Allah, ya. Tapi kenapa orang musyrik Arab tidak dibinasakan, tidak dihancurkan, ya, seperti dihancurkannya pasukan Abraha? Kan itu pertanyaannya gitu ya. Kenapa sih nggak dibinasakan aja tuh orang musyrik Arab gitu ya? Mereka menyiksa Nabi, mereka ini, kenapa sih nggak dibinasakan aja? Mungkin kan pertanyaannya seperti Abraha. Penyebabnya adalah karena dalam diri Abraha itu ada at-tajabbur, ya. Tajabur itu arogan, kesombongan, ya, keangkuhan, kesewenang-wenangan, ya. Wat tughyan, ya. Tughyan itu ya lacut, ya. Maksudnya apa? Dia bermaksiat gitu ya, membangkang, ya, membantah gitu, ya. Karena ada sifat itu. Nah, justru sifat itulah yang menghancurkan seseorang, yang menjadi penyebab Allah menghancurkan seseorang. Ada sifat sombong, ya, sifat merasa bahwa saya bisa melakukan segalanya tanpa Allah, bahwa semua yang saya miliki, semua pencapaian saya ini adalah hasil, ya, hasil usaha saya. Kemudian dia menentang Allah dengan kesombongannya itu. Ini sama seperti Fir'aun, ya. Fir'aun pun kan begitu. Ya, Allah binasakan kenapa? Karena kesombongannya, keangkuhannya, ya, kezalimannya. Sehingga mereka menyandarkan hidupnya hanya pada kekuatannya saja, ya. Mereka tidak menyandarkan hidupnya pada Allah, tapi mereka merasa diri mereka sangat kuat, ya. Mereka menyandarkan kehidupannya, ya, kejayaannya, kebahagiaannya hanya pada dirinya sendiri. Seperti Korun, ya. Korun, dia menyandarkan dirinya pada hartanya, ya. Korun kan tidak berkuasa pada saat itu gitu kan. Hanya dia memiliki harta yang melimpah, harta yang banyak. Dia menyandarkan pada hartanya. Dia tidak takut kepada Allah. Kenapa? Ya, karena dia punya harta. Nah itu. Ya. Dia sombong dengan hartanya. Fir'aun dia sombong dengan kekuasaannya, ya, dengan kewenangannya, gitu ya, dengan hartanya. Nah, berbeda dengan Ashabul Kahfi. Ya. Jadi kan Allah menghancurkan Fir'aun dan Korun, membinasakan. Ya. Berbeda dengan pemuda Ashabul Kahfi. Ya. Mereka itu anak-anak raja, anak-anak penguasa. Ya. Tapi mereka tidak terbuai dengan kekuasaan ayahnya. Mereka tidak terbuai dengan eh, dengan fasilitas kerajaan. Ya. Justru mereka lebih memilih, ya, lebih memilih kembali kepada Allah. Ya. Mereka lebih memilih Allah daripada dunia. Maka apa yang terjadi? Allah berikan kepada mereka sifat tawadhu. Allah lindungi mereka. Allah jaga mereka. Ya. Allah selamatkan mereka, ya, dari ketamakan dunia. Begitupun ketika Nabi Musa, ya.
Nabi Musa ketika mengatakan bahwa ana a'lamu fil ardi, gitu kan. Saya adalah orang yang paling pintar di muka bumi ini. Nah, maka bagaimana cara Allah mengingatkan Nabi Musa? Ya ketika wah ini rasa sombong eh, udah apa namanya sudah menggerayangi hatinya nih, ya sudah mengisi hatinya nih rasa sombong, ya dia menjadi orang yang paling tahu. Kemudian Allah jadikan, ya Allah buat Nabi Musa lapar, Allah buat Nabi Musa haus, ya Allah buat Nabi Musa lelah, sehingga ya dia kembali ke tempat semulanya, ya untuk apa? Untuk karena makanannya ketinggalan gitu ya. Dia buat Allah buat dia lapar, dia kehausan, ya kelaparan dan kelelahan, ya sehingga membuat dia harus kembali lagi ke tempat keberangkatannya, dan dipertemukanlah dengan Nabi Khidir, ya dipertemukan dengan tujuan apa? Bahwa Nabi Khidir ini lebih tahu dari kamu, bahwa ada yang lebih tahu dari kamu, gitu. Ketika kamu menyatakan bahwa kamu yang paling pintar, ada yang lebih pintar dari kamu. Tapi lihat, nah, Allah memperlihatkan bagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Khidir, ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Khidir? Hada apa bahwa ini semua adalah ilmu dari Allah. Itu yang dikatakan Nabi Khidir. Jadi ketika Nabi Musa kagum dengan kepintaran Nabi Khidir, gitu ya, tapi ternyata keluar dari mulut Nabi Khidir, gitu ya, bahwa ini semua ilmu dari Allah, bukan karena kepintaranku. Wah, itu pukulan keras ya untuk Nabi Musa, gitu ya, bahwa apa namanya, bahwa tidak ada orang yang paling tahu, ya kecuali Allah, gitu ya, bahwa di atas langit tetap ada langit, ya tetaplah merendah, gitu. Nah itu pelajarannya. Maka yaqaun nasu fi dzulmi idza ta'adzama, ya bahwa orang itu akan terjerumus ke dalam kezaliman, ya kesewenang-wenangan, idza ta'adzama, ketika dia merasa lebih besar, ketika dia merasa lebih pintar, ketika dia merasa lebih dari orang lain, ya. Nah, ada cerita lagi tentang Dzulqarnain, ya. Dzulqarnain adalah seorang laki-laki yang Allah berikan kemampuan, ya, untuk pergi ke barat dan timur, ya. Jadi dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Tapi apakah dia menggunakan kemampuannya ini, ya, untuk berbuat zalim? Tidak. Maka dia diuji, ya. Dia pernah diuji ketika datang ke satu kaum, ya, yang kaum itu la yaqiluna syai'an, la yaqiluna kalaman nasi. Mereka nggak paham ucapan orang, gitu kan ya. Diajak ngobrol nggak paham, dijelaskan dengan bahasa ini nggak paham, dijelaskan dengan bahasa ini nggak paham, gitu kan. Kenapa gitu ya? Saking baduinya, saking bodohnya orang-orang ini, tidak paham dengan ucapan orang lain. Mungkin kalau untuk orang yang sombong gitu ya, orang yang sombong punya uang, punya jabatan, ya punya kewenangan, ya mereka ketika bertemu dengan orang-orang seperti ini, ya orang-orang di bawah, jauh di bawah mereka, mungkin tidak akan dipedulikan, ya ditinggalkan, gitu ya. Mereka akan meninggalkan orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang bodoh, gitu. Tapi tidak dengan Dzulqarnain. Ya. Meskipun dia diberikan kemampuan yang luar biasa oleh Allah, kecerdasan yang luar biasa oleh Allah, ketika menemukan orang-orang yang lemah, ya, ketika menemukan orang-orang yang miskin, yang tidak untuk ngobrol pun apa susah gitu, ya. Tapi Dzulqarnain masih memedulikan orang-orang ini, ya. Ketika mereka meminta bahwa apa namanya, mereka meminta untuk dibangunkan bangunan, ya dibangun bangunan untuk menghindari dari serangan Ya'juj Ma'juj, gitu ya. Dzulqarnain membangun itu, ya membangunkan itu, ya beliau menaruh perhatian yang banyak kepada orang-orang ini, bukan lantas meninggalkannya, tidak, tapi memberikan perhatian, ya karena mereka
memiliki kelemahan yang luar biasa sehingga saya harus menguatkannya dengan membangunkan sad, ya, bangunan yang kokoh gitu ya, kemudian dengan hartanya, dengan kemanusiawiannya, ya, dengan ketulusannya, kasih sayangnya, ya. Kemudian apa kata Dzulqarnain? Hada rahmatun min Rabbi. Bahwa saya melakukan ini semua bukan karena kepintaran saya, bukan karena kekuatan saya, bahwa saya melakukan ini hadza rahmatun min Rabbi, ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Jadi menasabkan atau mengembalikan semuanya hanya kepada Allah. Bahwa saya tidak memiliki apapun, tidak memiliki kekuatan apapun. Seorang Dzulqarnain mengucapkan itu dengan semua segenap kemampuannya, segenap kekuasaannya, segenap kekayaannya, tapi tetap hadza rahmatun min Rabbi. Ini adalah rahmat Allah. Seperti tadi Nabi Khidir, ini adalah ilmu dari Allah, gitu ya. Nah, jadi ini nilai pelajarannya di surat Al-Fil, bahwa kesombongan, kesewenang-wenangan, arogan seseorang, kemudian kezoliman seseorang, ya, itu hanya akan melahirkan sebuah kehancuran, sebuah penyesalan, sebuah kesia-siaan, dan nanti di akhirat azab yang begitu besar, gitu ya. Maka kita kita perlihatkan ya kelemahan kita di hadapan Allah, ya. Kita harus menjadi orang yang tawadhu, ya, orang yang rendah diri, rendah hati kepada Allah dan kepada ilmu, ya. Karena ilmu itu akan didapat ketika kita merendahkan diri kita, gitu ya. Kalau kita seperti misalnya air, kalau gelas kalau sudah terpenuhi, terisi semuanya, maka ilmu yang baru tidak akan masuk, gitu. Maka ketika kita berniat untuk mencari ilmu, kita merendahkan diri kepada Allah. Ya Allah, hamba tidak tahu apa-apa. Hamba ini begitu bodoh, hamba ini begitu lemah, ya Allah. Ya Allah, ajarkanlah kepada hamba ilmu yang bermanfaat untuk diri hamba. Berikanlah pemahaman. Nah, itu merendahkan diri. Jadi tidak boleh tidak boleh memperlihatkan kesombongan kita, gitu ya, keangkuhan kita. Makanya kita pun harus berendah hati kepada guru, gitu ya. Jadi jangan sampai ada pertanyaan yang menguji. Saya dulu pernah ketika awal-awal mengajar di kampus itu, mungkin karena mahasiswanya sudah usianya pada di atas saya, gitu ya. Saya waktu itu masih muda, masih belum, ya, di bawah 30. Banyak sekali mereka yang saya masih ingat orangnya. Ada 2 orang yang kalau bertanya itu nguji, gitu ya. Dia bertanya tapi menyanggah juga, gitu ya. Dan qadarullah akhir bukan ya, perjalanan kuliahnya sangat tidak mulus, gitu ya. Mungkin dia hanya 2 semester kemudian tidak lanjut, gitu ya. Pokoknya seperti itulah, ya. Jadi tidak boleh gurunya ini cuman anak muda, dan tidak. Kita merendahkan hati kita. Karena yang memberi ilmu itu bukan guru, yang memberi ilmu itu Allah. Lewat Allah, ilmu apapun ketika misalnya belajar ini tapi kita mendapat oh iya ini itu Allah, gitu. Yang memberikan pemahaman itu Allah juga, gitu. Ya. Jadi bukan guru, gitu. Ya. Ketika kita merendahkan hati kita, menghormati kita ke guru, maka itulah Allah akan memberikan ilmu, gitu. Ya. Tidak menyombongkan diri, maka Allah akan memberikan ilmunya. Ya. Dan Allah akan mudahkan kita dalam mengamalkan. Jadi insabil amro ilallah, ya, sandarkanlah semua urusan itu kepada Allah. Nisbahkanlah kepada Allah, gitu ya. Ayat terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul, ya. Maka Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat, gitu ya. Ka'asfin ma'kul. Itu terjemahan Indonesianya. Maka Allah menjadikan mereka, yaitu ashabul Abraha, ashabul fil, gitu ya, ka'asfim ma'kul, ya, seperti daun yang dimakan ulat. Ini menggunakan kata ja'ala lagi. Tadi alam yaj'al. Ini menggunakan kata ja'ala lagi, menjadikan. Yang artinya baik itu perubahan. Tadi kan ja'ala itu mengandung arti perubahan. Baik arti secara makna, perubahan secara makna atau secara fisik, ya. Secara makna, asalnya mereka orang yang terhormat,
ya, dengan kedudukannya, dengan kekuasaannya, ya, dengan kehebatannya, mereka sangat-sangat terhormat, ya. Di mata orang lain, di mata negara lain, mereka sangat terhormat. Tapi setelah kejadian itu, kehormatan mereka menjadi runtuh, ya, menjadi luntur, ya, tidak tersisa satupun kehormatan dari diri mereka, ya, ataupun perubahan secara fisik, ya, yang tubuh mereka yang asalnya dipakai kesombongan dan pembangkangan menjadi hancur, ya, menjadi hancur lebur. Nanti di akhir, ya, bagaimana kondisi tubuh mereka gitu, ya, yang mereka otomatis mereka dengan fisik yang kuat, ya, yang fit, dengan dengan bentuk tubuh yang proporsional gitu, ya. Tapi bagaimana nanti di akhir? Faja'alahum ka'asfin, maka Allah menjadikan mereka seperti asfin. Asfin itu ada dua makna, ya. Oh, ya, mangga Bu Evi. Oh, bagi yang mau izin silakan, ya, nggak apa-apa. Nanti kan ada rekamannya. Asfin itu ada sisa tumbuhan, ya, sisa tumbuhan atau cangkang dari biji-bijian, ya, itu asfin. Ketika burung melemparkan batu dan mereka terjatuh lalu diinjak oleh gajah dan diremukkan tubuh, ya. Makanya ketika burung itu melemparkan batu, ya, kepada sasarannya, langsung batu itu, ya, membuat tubuh mereka terjatuh, ya, membuat mereka terjatuh, ya, mati, ya, tidak 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 hidup, ya, maksudnya iya mati gitu, ya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Tubuh mereka diinjak-injak oleh gajah. Gajah dengan rasa takutnya otomatis menginjak-injaknya, mereka lari gitu, ya, lari terbirit-birit gitu, ya, tanpa melihat di bawah kaki mereka itu ada siapa. Otomatis kan bukan jalan biasa. Mungkin kalau menginjak biasa ya mungkin hancur aja gitu, ya. Tapi ini mah kan terinjak-injak gitu, ya. Mungkin satu orang diinjak oleh puluhan kaki gajah gitu, ya. Apa yang terjadi? Remuk, hancur, ya. Antara daging, tulang, darah, isian tubuh, ya, itu tercampur, ya, tercampur sehingga sehingga tidak mempunyai bentuk apa. Bisa dibayangkan, ya, gajah lah, ya. Misalnya kita tubuhnya kecil gitu, ya, sedangkan gajah itu besar, raksasa dengan berat berapa berapa ton gitu kan, ya. Tubuh manusia diinjak bukan hanya sekali, wah mungkin berkali-kali, ya, sehingga keluarlah gitu, ya, keluarlah darahnya, kotorannya. Wah, nauzubillah min dzalik. Itulah akhir dari kehidupan orang-orang yang membangkang, orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang merasa dirinya hebat, ya. Nah, maka di sini kenapa ada pertanyaan, kenapa bukan karausin, ya. Raus itu kan ini seperti daun yang dimakan ulat. Mungkin kita kita pikirannya daun yang dimakan ulat itu ya hancur sedikit gitu, ya, karena ulat itu biasanya hanya hanya memakan sebagian kecil dari daun gitu, ya. Jadi misalnya mereka masih ada sisanya gitu, ya. Tapi pada kenyataannya gitu, mereka itu badan tubuh mereka itu hancur sehancur-hancurnya, ya, sampai tidak bisa diidentifikasi ini siapa, ini siapa, ini siapa gitu, ya, hancur sehancur-hancurnya gitu. Nah, terus kenapa tidak karausin seperti raus? Raus itu apa? Kotoran, ya, seperti kotoran, ya, itu kotoran, kotoran manusia atau kotoran. Karausin, kenapa tidak seperti karausin? Karena Al-Quran itu kan agung, ya. Kemudian ada ada aturan bahasanya, ya, dan kemudian dengan keindahan Al-Qur'an. Tapi saya kalau karausin seperti kotoran itu tidak sesuai dengan keagungan Al-Qur'an dan ketinggian ketinggian bahasanya, ya, sehingga dikunyahkan, memakai kunyah seperti apa? Seperti daun, ya, seperti daun atau sisa-sisa tumbuhan, cengkang biji-bijian itu lebih maknanya lebih sesuai lah dengan redaksi Al-Qur'an gitu, ya. Tapi kalau karausin seperti kotoran itu kurang pas, ya. Ya, karena kadang Allah tidak tidak menjelaskan sesuatu itu secara vulgar gitu, ya, secara secara langsung.
gitu. Seperti misalnya wa ashiruhun nabil ma'ruf gitu kan ya, maka bermuamalah dengan perempuan dengan baik gitu ya. Muasyarah di situ kan maksudnya hubungan badan, tapi tidak mengatakan jima gitu, tidak gitu, tapi wa ashiru dengan muasyarah, dengan muamalah yang baik gitu. Itulah kisah ya dari surat Al-Fil. Mudah-mudahan ini membuat kita lebih apa namanya, lebih sadar gitu ya, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya ya. Jangan sampai kita menabung kesombongan ya, menabung keangkuhan ya, menabung arogan, sehingga suatu saat ya, ketika tabungan ini membesar, Allah turunkan azabnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan ketika kita mengetahui kandungan surat Al-Fil ini, kita semakin merendahkan diri bahwa kita tidak ada apa-apa gitu ya, tidak ada apa-apa ya, bahwa kita ini makhluk yang lemah yang selalu membutuhkan Allah. Apapun pencapaian-pencapaian kita itu murni dari Allah, dari kasih sayang Allah, dari pertolongan Allah, dari ilmu Allah. Tidak layak untuk kita menyombongkan diri kita sedikit pun, karena kesombongan inilah yang justru menghalangi kita dari masuk ke dalam surga, dan justru itu akan mengundang kemurkaan Allah, kemarahan Allah.